Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 11 semester 2, yaitu bab 4 tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Ada dua sub pokok bahasan yang akan dibahas di bab 4 ini, yaitu sub pokok bahasan yang pertama tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Nanti setelah kita membahas materi dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia, sahabat pembelajar diharapkan dapat menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu tujuan nasional negara Indonesia sebagaimana tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, salah satu konsekuensi dari tujuan tersebut adalah Indonesia harus senantiasa berperan serta dalam menciptakan perdamaian dunia. Nah, bagaimana peran serta Indonesia dalam perdamaian dunia? Maka mari kita bahas mulai dari sub pokok bahasan A, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Jadi yang pertama kita bahas tentang makna hubungan internasional. Pertanyaan mungkin yang akan muncul, bagaimana seandainya negara kita, itu Indonesia, tidak melakukan hubungan dengan negara lain? Apabila negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain, tentu negara kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini tentunya akan merugikan dalam kehidupan berbangsa maupun dalam kehidupan bernegara. Hubungan internasional itu sendiri merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Karena ketika suatu negara belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya, maka melalui hubungan internasional ini, maka negara yang bersangkutan akan mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya yang tidak mampu dipenuhi sendiri. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apa sih sebenarnya hubungan internasional itu? Jadi secara umum, hubungan internasional itu diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas negara. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Padahal sebenarnya ketiga konsep tersebut memiliki makna yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya, yaitu melampaui batas-batas negara atau lingkupnya itu adalah internasional. Nah, sekarang apa sih perbedaan ketiga hal tersebut? Yang pertama, politik luar negeri itu adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan hubungan luar negeri, yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Sedangkan yang ketiga, yaitu politik internasional, yaitu politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia.
suatu negara atau suatu bangsa tentu tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, maka setiap negara tentu membutuhkan bantuan dari negara lain. Nah, oleh karena demikian, maka setiap negara harus mengadakan hubungan baik dengan negara lain. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain jika kedaulatan negara yang bersangkutan sudah diakui oleh negara lain, baik secara de facto maupun de jure. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional? Tentu yang pertama adalah faktor internal, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup dari negara yang bersangkutan, baik dari masalah kudeta dalam negerinya maupun intervensi dari negara lain. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, yaitu tidak dapat dipungkiri bahwa ada ketentuan hukum alam yang menyatakan bahwa suatu negara tidak akan mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang bersangkutan, seperti masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum, masalah sosial, budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Nah, sekarang bagi Indonesia apa sih arti pentingnya sebuah hubungan internasional itu? Hubungan internasional bagi negara Indonesia hal yang sangat penting dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional yang tidak dapat dipenuhi atau belum dapat dipenuhi sendiri dengan menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang. Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia tentu ini ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama, baik kerjasama di bidang bilateral, regional maupun multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional kita. Untuk mencapai hal tersebut, maka bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja para diplomat yang kita miliki agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Di samping itu juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan negara kita, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional kita. Nah, sekarang kita bicarakan tentang politik luar negeri Indonesia. Jadi, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional, ini akan kita bahas. Tujuannya adalah ingin mengetahui bahwa hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional inilah disebut dengan politik luar negeri. Corak khas politik luar negeri Indonesia tentu tidak bisa dilepaskan dari amanat konstitusi kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sesuai dengan alinea keempat yang tadi tentang tujuan negara. Salah satu tujuan negara yang tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengingat negara kita di awal berdirinya dihadapkan pada dua kekuasaan atau dua kekuatan raksasa, yaitu ada blok barat dan blok timur. Blok barat di bawah kendali Amerika dengan sekutunya dengan mengusung ideologi liberal, kemudian kekuatan lainnya itu adalah blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet zaman itu, sekarang mungkin sudah pecah dengan beberapa negara dan yang paling besar itu adalah Rusia. Jadi zaman itu adalah Uni Soviet menguasai blok timur dengan beberapa sekutunya dengan mengusung ideologi komunis. Nah, Muhammad Hatta selaku wakil presiden pada tanggal
2 September 1948 di hadapan BP Kenip, yaitu Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia. Dalam pidato beliau, judulnya adalah Mendayung Antara Dua Karang. Jadi dua karang ini maksudnya bahwa ada dua blok yang besar, yaitu blok barat dan blok timur. Dan saat itulah Indonesia baru lahir. Nah, dari pidato beliau inilah kemudian menjadi corak daripada politik luar negeri Indonesia sampai saat ini. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif. Bebas itu maksudnya Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Kemudian aktif maksudnya bahwa dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif reaktif. Artinya diam ketika ada masalah, kemudian begitu ada muncul masalah, baru reaktif, baru melakukan tindakan yang gerasa-gerusu. Jadi terhadap kejadian-kejadian internasional. Tetapi aktif yang dimasukkan di sini bahwa kita selalu berperan serta secara aktif dalam rangka menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat konstitusi yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian tujuan politik luar negeri Indonesia ini sesuai dengan amanat konstitusi yang saya sebutkan tadi itu tentang alinea keempat pembukaan UUD 45, yaitu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka ada 3 tujuan politik luar negeri kita. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan dan menghapuskan segala bentuk penjajahan. Yang kedua, memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi. Yang ketiga, memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan. Sedangkan tujuan politik luar negeri menurut Wakil Presiden pertama kita yaitu Muhammad Hatta yang mengatakan bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjamin keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian dunia internasional dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan antar bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang terkandung di dalam Pancasila. Sedangkan sifat daripada politik luar negeri kita yang pertama itu adalah bebas aktif. Nah, apa itu bebas dan apa itu aktif sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian anti kolonialisme. Ini jelas-jelas negara Indonesia menunjukkan prinsipnya, menunjukkan komitmennya terhadap anti kolonialisme sesuai dengan amanat konstitusi kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea pertama. Kemudian yang ketiga, mengabdi kepada kepentingan nasional. Jadi politik luar negeri yang dilaksanakan muaranya adalah untuk kepentingan nasional kita, untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan yang terakhir, sifat politik luar negeri kita adalah demokratis. Artinya bahwa segala sesuatunya itu tidak boleh hanya didominasi, tapi tentu ada kompromi di sana. Kemudian selanjutnya ada beberapa peristiwa penting yang menggambarkan pelaksanaan politik luar negeri kita, yaitu bebas aktif. Yang pertama, Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Nah, walaupun akhirnya Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB itu tanggal
7 Januari tahun 1965 sebagai bentuk protes sebenarnya atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Namun pada tanggal 28 September tahun 66 atau 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan keanggotaannya tetap nomor 60. Kemudian memprakarsai penyelenggaraan Konvensi Asia Afrika tahun 1955 yang akhirnya melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika. Kemudian lahir Piagam Dasar Sila Bandung. Kemudian yang ketiga, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri negara Gerakan Non-Blok atau GNB tahun 1961. Bahkan pada tahun 92 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB waktu itu. Jadi melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dengan blok timur pada saat itu. Kemudian yang keempat, terlibat langsung dalam misi perdamaian dari Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke beberapa negara yang dilanda konflik seperti di Kongo, kemudian ada di Vietnam, Kamboja, apalagi ya, Bosnia dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007 Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kemudian yang kelima, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN itu berada di Jakarta. Nah baik, demikian sahabat pembelajar yang bisa kita bahas materi kelas 11 di semester 2 ini tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas subpokok bahasan B-nya, yaitu peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya, yaitu subpokok bahasan B tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional.